and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aulia. Saya dari kelas 11B SMA Nazatul Tolab. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang bernilai yang terhitung berdasarkan nilai pasar. Pendapatan nasional juga dapat didefinisikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang. Konsep-konsep pendapatan nasional terdiri dari produk domestik bruto atau GDP, Gross Domestic Product. Yaitu istilah lain dari pendapatan nasional adalah produk domestik bruto. Pendapatan nasional atau PDB diartikan sebagai total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai. Jadi maksudnya itu gini, perusahaan A dan perusahaan B, jumlah labanya itu dijumlahkan tapi dalam satu periode. Ada yang periodenya 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, 1 tahun sekali, itu namanya periode. Dan yang kedua, pendapatan nasional bruto atau Gross National Product yang disingkat menjadi GNP. Yaitu laba yang di perusahaan asing di Indonesia menjadi milik negara asal sehingga jumlah ini harus dikeluarkan dari produk domestik bruto. Dan sebaliknya, bila ini milik negara lain maka laba tersebut menjadi milik negara asal. Jadi gini maksudnya, saya punya cabang di Amerika. Cabang di Amerika itu labanya nanti itu kembali ke saya, kembali ke Indonesia lagi. Nah sebaliknya, dan orang luar yang punya cabang di Indonesia itu labanya juga kembali ke negaranya mereka masing-masing. Kembali labanya ke asal negaranya. Dan yang ketiga, produk nasional itu atau net national product yang disingkat menjadi NNP. Produk nasional itu, produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan dan barang pengganti modal jika ditulis rumus DNP ditambah barang pengganti modal. Jadi gini perhitungannya, kita punya laba 500, terus kita rugi, biasanya kita ruginya 300, dan habis itu kita rugi 300 kan berarti tinggal 200 lah. Uang 200 itu kita buat beli barang lagi biar kita dapat untung. Belinya kan tinggal 200 berarti cuma beli 2, misalnya harga satu barangnya 100, jadi kan sisanya 200 cuma dapat 2, jadi ya nggak ada sisanya. Nah lebih seperti itu. Yang keempat, produk nasional neto atau net national income yang disingkat menjadi NNI. Pendapatan nasional neto adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambah dengan subsidi jika ditulis rumus NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah
subsidi. Jadi gini, misalnya labanya kita 200, kayak uang saya tadi 200 lah. Terus kita misalnya jualan di pasar malam tempatnya itu bayar 50. Jadi uang yang 200 itu dikurangi 50, hasilnya 150, dan kita itu moro-moro dapat bantuan. Misalnya bantuannya 100, jadi 150 ditambah 100 hasilnya 250. Dan yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income yang disingkat menjadi PI. Adalah personal income adalah jumlah seluruh penerimaan yang benar-benar sampai di tangan masyarakat. Tidak semua pendapatan sampai ke tangan masyarakat karena masih dikurangi dengan laba yang ditahan. Maksudnya itu gini, misalnya saya punya pabrik saya itu jualnya ke toko besar kayak swalayan, jualnya 100. Swalayan jual ke toko biasa, nambah lagi harganya 150. Toko besar jual lagi ke toko biasa sampai ke toko kecil, dan labanya itu bertambah kayak toko biasa ke toko kecil. Toko biasanya beli ke swalayan 500, jadi ke toko kecilnya menjadi 600. Yang terakhir, pendapatan disposable atau disposable income. Pendapatan disposable income adalah pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Jika ditulis rumus menjadi perorangan. Jadi gini, kayak kita jadi guru. Kita guru kan, kalau guru misalnya bayarnya sebulan 300. Itu kan mesti dapat makan, dapat kendaraan antar jemput. Jadi misalnya antar jemput sama makannya itu uangnya 200. Jadi gajinya kita yang 300 itu dikurangi uang 200 tadi buat bayar uang makan sama uang antar jemput. Jadi sisanya 100. Kalau kita ya bayar uang makan sama uang antar jemputnya, jadi kita uang bayarannya gak usah dikurangi, tetap 300. Dan yang selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan pokok bahasa yang menarik karena sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan dengan kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Secara umum, manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah sebagai informasi untuk menganalisis perkembangan pendapat dari tahun ke tahun, mengetahui struktur perekonomian suatu negara, apakah negara agraris atau negara industri, dan mengetahui kemajuan suatu negara dalam mencapai kemakmuran. Dan yang selanjutnya, klasifikasi perekonomian. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang berkembang utama di dunia, yang terbesar di Asia Tenggara, yang terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960-an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan
restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai-berai akibat berbagai kebijakan. Mungkin cukup sekian presentasi pendapatan nasional kita dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.